mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditampung. Keluarga Katolik yang terkasih, selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, tanggal 1 November tahun 2023. Adapun bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Allah tersebut. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh hidup. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, dalam Injil yang diperdengarkan kepada kita pada Hari Raya Semua Orang Kudus adalah sabda bahagia yang diucapkan Tuhan kita Yesus Kristus bagi murid-muridnya dan bagi kita semua. Adapun sabda bahagia ini melukiskan kualitas ideal hidup sebagai murid-murid Kristus. Kualitas dan mutu hidup tersebut adalah miskin hadapan Allah, artinya suatu kesadaran iman bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita hasilkan semata-mata karena berkat dan karunia dari Tuhan yang menjadi sumber dari kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun kualitas yang ideal sebagai murid-murid Kristus adalah memiliki kepribadian yang lemah lembut, murah hati, suci hatinya, militansi yang dimunculkan karena haus dan lapar akan kebenaran, membangkitkan di dalam diri murid-murid Kristus sikap siap menderita apabila dianiaya atau dituduhkan hal yang jahat. Keluarga Katolik terkasih, kualitas-kualitas inilah yang dimiliki oleh orang-orang kudus. Mereka dilukiskan sebagai orang yang telah melihat Allah, karena mereka menjalankan kehidupan di dunia ini sebagai anak-anak Allah. Pertanyaan berikutnya yang patut kita renungkan bagi keluarga Katolik: dari mana seseorang mendapatkan kualitas-kualitas ideal hidup Kristiani semacam ini? Jawaban adalah yang pertama, kualitas-kualitas ideal ini adalah hasil dari suatu pendidikan di dalam perjalanan hidup seseorang. Yang kedua adalah suatu anugerah yang diperoleh dari Tuhan.
di mana orang secara tiba-tiba berkiblat dari kehidupan yang penuh dosa, kejahatan, dia menjadi orang yang baik dan orang yang sungguh murah hati, suci hatinya, lemah lembut, dan juga mencintai kebenaran dalam iman Kristiani. Keluarga Katolik yang terkasih, secara khusus bacaan ini menyapa orang tua Katolik bagaimana mendesain, mempraktekkan dalam keluarga agar anak-anak Anda atau anggota keluarga Anda atau Anda sendiri menjadi orang yang dapat memperoleh kualitas-kualitas hidup ideal dalam keluarga dan masyarakat. Sebab dalam keluarga Tuhan membimbing Anda untuk memiliki kualitas-kualitas tersebut dengan penghayatan hidup perkawinan Kristiani, hidup kekatolikan, dan juga kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan Injil yang menjadi dasar penghayatan kita dalam kehidupan berperilaku dan berkata. Keluarga Katolik yang terkasih, sebagai orang tua tidak hanya mendukung dan mendorong anak-anak untuk memiliki keunggulan dalam bidang akademis, untuk menghargai harta-harta tertentu, dan bangga dengan kemampuan-kemampuan personalnya, tetapi mereka disadarkan bahwa apa yang mereka miliki adalah anugerah dari Tuhan. Mereka akan menjadi miskin di hadapan Allah kalau mereka mengandalkan diri sendiri. Mereka juga hendaknya diberi kesaksian hidup dan diajarkan bagaimana memiliki sikap dan perilaku lemah lembut, murah hati, dan suci hatinya, dan sekaligus siap mempertahankan iman akan Yesus Kristus meskipun diejek, dicemoohkan, atau diasingkan oleh pihak lain yang tidak menyukai Kristus sebagai Sang Penyelamat dan juga sumber kebenaran kehidupan kita. Keluarga Katolik yang terkasih, Anda juga mengingatkan anak-anak Anda bahwa kebahagiaan yang akan kita bawa dalam kehidupan kelak adalah kebahagiaan yang telah dimiliki oleh orang-orang kudus. Oleh karena itu, mereka hendaknya menyadari bahwa sikap-sikap yang menunjukkan kelemah lembutan, murah hati, suci hati akan buat mereka sungguh dibantu untuk hidup sebagai anak Allah, dan kelak mereka akan mengalami kehidupan surgawi, yakni melihat Allah itu sendiri. Keluarga Katolik yang terkasih, semoga dengan perayaan semua orang kudus pada hari ini, anak-anak kita sungguh melihat ada contoh dan teladan, ada role model dalam kehidupan Kristiani yang layak kita ikuti, dan orang tua adalah guru di dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberkati kita. Amin.